dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita dari tempat kediaman kita masing-masing ke tempat kediaman kami selaku ahli bait di tengah rumah ini. Sebelumnya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya seluruh bapak dan ibu yang telah datang ke tempat kediaman kami pada malam hari ini, semoga kiranya setiap langkah yang bapak ibu langkahkan dari tempat kediaman ibu dan bapak masing-masing sampai dengan ke tempat kediaman kami ini, semoga dapat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan amal ibadah bapak dan ibu di yaumil mahsyar kelak. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa kita seluruh umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh berilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Air Dingin beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Air Dingin. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Air Dingin beserta seluruh anggota. Yang kami hormati para Bapak Kepala Dusun, para RT, dan seluruh para tokoh-tokoh pemuda juga yang hadir pada malam hari ini, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, ahli famili yang jauh maupun yang dekat. Di sini kami tengok, kami lihat mulai dari Desa Sukamaju, Ameria Bahagia, Air Dingin, Suabulu, dan Kota Batu. Kemudian juga di sini tadi kami tidak dapat melihat lagi entah kemana, ada Bapak Imam Mukim Kuala Tujuh. Teristimewa sekali kepada Bapak Ilham Amin atau selaku Ustadz kita atau seorang al-mukarram kita yang cukup populer di kalangan masyarakat Simbelu. Terima kasih atas kedatangannya kami ucapkan pada malam hari ini. Di sini sebelum kami menyampaikan sepatah dua kepada Bapak dan Ibu semua, terlebih dahulu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, almarhum adik kami ini menghembuskan nafas yang terakhir kurang lebih usianya 55 tahun 11 bulan 13 hari, karena dia lahir tanggal 27 Juli tahun 1968. Tutup usia berarti kurang lebih 55 tahun 11 bulan 11 hari. Kemudian juga mungkin Bapak dan Ibu di antara kita semua banyak yang belum mengetahui bagaimana kronologis yang sebenarnya. Di sini juga kami sampaikan pada malam itu kami juga termasuk kaget karena kurang lebih jam 6 sore pada malam itu kami pergi memancing, ada bertiga, adik kami masih duduk di sini. Kemudian setelah kami sampai di laut sekira jam 10 malam kami ditelepon oleh Pak Camat Simbelu Timur.
Pada waktu itu dia juga ke UGD untuk berobat, sampai di sana bertemu dengan adik kami ini. Sebelumnya adik kami ini sesudah maghrib dia ke rumah sakit dulu, pergi menjenguk. Kebetulan ada seorang abang kami atau saudara kita dari sini atas nama Alamsyah kena parang kakinya. Jadi mereka pergi menjenguk pada malam itu siap maghrib. Masih ketawa-ketawa, masih bergara-gara mereka. Videonya sampai sekarang masih ada. Setelah salat isya mereka pulang bersama-sama sekalian dengan adik kami Madian. Sampai di warung Silongor, cerita singkatnya mereka singgah di situ, biasa untuk ngopi. Setelah ditaruh kopinya di atas meja, beliau pergi ke kamar mandi. Balik dari kamar mandi, dia terasa sesak, duduk dia di atas kursi, lalu dikusuk oleh pemilik warung Silongor itu atau adinda kami Arjab bersama adik kami Anto. Kemudian mereka mau bawa ke UGD, katanya tidak usah lagi, tidak terlalu berat. Lalu mereka mendesak, terpaksa dibawa ke UGD, mereka bonceng 3. Seterusnya sampai di UGD, dia tidak sadarkan diri lagi. Jam 10 malam kami ditelepon. Kemudian saya telepon adinda kami Madian ke rumah. Dia juga tidak tahu karena dia baru sampai di rumah, sekalian tadi pulang dari rumah sakit. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit, lalu sampai di sana sudah menghadapi keadaan koma. Keadaan koma, semua yang datang pada malam itu mereka menelepon kami yang bahwa adik kami ini sudah tidak ada lagi. Saya pun menelepon beberapa orang adik-adik kami lagi menyampaikan kabar itu bahwa sudah tidak ada. Kurang lebih setengah jam kami ditelepon lagi bahwa sudah ada respon kembali, tetapi dia sudah dibawa ke ICU. Seterusnya kami pulang dari sana, pergi kami ke ICU, kami lihat memang dalam keadaan sekarat. Seterusnya singkat cerita kami pulang sebentar, tidak lama sampai kami di rumah, kurang lebih ada 10 menit kami dapat telepon beliau sudah meninggal dunia. Kemudian di sini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, adik kami ini semasa hidupnya dia tidak ada ubahnya seperti sifat kami sendiri. Anak-anak, anak muda, orang tua berkawan semua. Kemudian pun beliau kadang-kadang sering juga bercanda. Di sini saya tengok ada seorang temannya yang paling akrab, baik di laut maupun di mana. Alhamdulillah, insya Allah malam ini beliau hadir memandang kami Jadin dari Sukamaju. Semoga kiranya beliau ini diberikan Allah kesehatan kepada beliau. Yang saya lihat almarhum ini yang seringkali bercanda dengan beliau ini. Manakala ada mungkin candaannya atau sikapnya yang tidak pada tempatnya pada semasa hidupnya, terutama kepada memandang kami Jadin, yang belum sempat dia minta maaf, mohon kiranya dapat diberikan maaf. Kemudian juga begitu juga kepada Bapak dan Ibu semua. Manakala adik kami ini selama hidupnya ada kata-kata beliau yang terlanjur, baik yang ia sadari maupun yang tidak ia sadari, sehingga bisa menyinggung perasaan Bapak dan Ibu semua. Dan pada masa hidupnya almarhum belum sempat meminta maaf kepada kita. Mohon kiranya pada saat ini kami dari ahli bait meminta kepada Bapak dan Ibu semua, mohon kiranya beliau atau almarhum dapat diberikan maaf. Demikian juga seharian dia banyak di warung. Juga bapak-bapak ini saya tengok lebih dominan juga yang banyak
sering di warung. Manakala sesampainya di warung atau di tempat kediaman bapak dan ibu masing-masing, anak keponakan, jiran tetangga, baik di warung, baik di tempat pribadi kita, manakala kita pernah memberikan atau menyuguhkan seteguk air dan sesuap nasi atau berupa makanan apapun kepada almarhum ini dari selama ini, dan semasa hidupnya dia belum sempat meminta izin kepada bapak ibu semua, juga dalam kesempatan ini kami dari ahli bait meminta kepada bapak dan ibu, kiranya seluruh makanan dan minuman yang diberikan kepada almarhum dari selama ini, selama hidupnya, kiranya dapat bapak ibu izinkan. Dan juga kami doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang bapak ibu berikan kepada almarhum ini, baik makanan atau minuman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kembali kepada bapak dan ibu semua. Kemudian adik kami ini juga, karena keluarganya sendiri tidak begitu mengetahui bagaimana keadaannya di luar. Kadang-kadang karena pekerjaan adik kami ini tidak ada pekerjaan lain selain dari seorang nelayan. Nelayan itu ibaratnya rezeki harimau, ada satu malam, kadang-kadang 5 malam tidak ada. Manakala mungkin sewaktu adik kami ini belum mendapat atau tidak ada rezeki beberapa malam, lalu mungkin ada di antara bapak dan ibu untuk menyambung ekonomi anak istrinya di rumah atau untuk beli belanja ke rumah, mungkin beliau pernah meminjam uang atau berupa apapun dari bapak dan ibu. Apabila ada utang tersebut atau piutang dalam nominal besar atau yang tidak bisa bapak ibu izinkan kepada almarhum ini, mohon kiranya dapat diberitahukan kepada kami. Kami akan berusaha untuk melunasinya. Dan kemudian apabila ada utang tersebut dalam nominal kecil yang masih bapak ibu dapat mengizinkannya kepada almarhum, kiranya dapat juga diizinkan. Dan juga kami dari ahli bait meminta kepada bapak dan ibu terima kasih yang tak terhingga, dan semoga dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bapak dan ibu. Seterusnya, setelah adik kami ini menghembuskan nafas yang terakhir, telah diwajibkanlah atas almarhum sebanyak 4 perkara. Penyelenggaraan fardu kifayah yang 4 perkara ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama kepada bapak perangkat hukum dan adat dalam desa Air Dingin. Di sini selama proses fardu kifayah atas almarhum ini, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyalatkan, dan sampai mengantarkan almarhum ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir, ini kami mohon kepada bapak, para hukum dan adat, seluruh ahli famili yang ikut dalam penyelenggaraan jenazah terhadap almarhum adik kami ini, semoga kiranya seluruh jeripayah bapak dan ibu dapat kiranya diizinkan dan diikhlaskan kepada almarhum. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, selama mungkin kepergian adik kami ini, mulai dari kemarin sampai dengan tadi malam, semua adik-adik kami, anak keponakan kami di tengah rumah ini betul-betul sangat merasa kehilangan dan sangat merasa berduka. Apalagi sebahagian anak-anak dari almarhum ini pada waktu almarhum ini menghembuskan nafas yang terakhir,
ada yang tidak berada di tengah rumah ini, baru saja beberapa hari berangkat, belum sampai 1 minggu. Nah, jadi kemudian kami sampaikan lagi anak dari almarhum ini, peninggalan dari almarhum ini. Yang pertama, dia meninggalkan 1 orang istri, adik kandung kami sendiri, dan 3 orang anak perempuan. Yang 1 pada saat ini masih dikategorikan termasuk anak yatim. Nah, jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu semua, seluruh ahli famili, orang-orang tua kami yang ada di Desa Aidingin, manakala anak keponakan kami ini ada tindak tanduk mereka atau ada salah langkah mereka yang sempat Bapak Ibu lihat di jalan atau dimanapun, mohon kiranya jangan Bapak dan Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menegur mereka. Kami dari keluarga sangat mengharapkan sekali bantuan Bapak dan Ibu untuk mengawasi perjalanan anak keponakan kami di tengah rumah ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu semua, atas kunjungannya ke tempat kediaman kami dalam rangka untuk pelaksanaan acara takziah pada malam hari ini. Dengan adanya kedatangan Bapak dan Ibu pada malam hari ini, maka seluruh duka, kesedihan yang telah kami alami, terutama sekali adik kami dan anak keponakan kami di tengah rumah ini, merasa sangat terhibur dan terasa ringan, seolah-olah beban yang ditanggung mereka di tengah rumah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua, agar kiranya kita dapat diberikan kesehatan, dan semuanya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di akhir hayat kita nanti dapat kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara husnul khatimah. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.